Halo zodiak Aquarius, gimana kabarnya? Semoga selalu baik. Aquarius di 3 hari ke depan ya, sampai akhir Juni, seperti apa, hal apa saja yang akan kalian temui dalam kehidupan kalian? Pembacaannya umum, jadi pahami dengan bijaksana. Oke, kartu-kartunya sudah aku acak dan sudah aku bagi di sini ya, kita lihat sama-sama. Hal-hal apa sajakah yang akan terjadi dalam kehidupan kalian di 3 hari ke depan sampai 30 Juni tahun 2025? Seperti apa untuk Aquarius secara umum ya. Jadi tergantung kehidupan kalian itu resonate-nya tergantung kehidupan kalian secara pribadi. Oke Aquarius, di sini yang aku rasakan ya untuk kalian sepertinya ada hal-hal yang membuat kamu ini apa ya di sini harus melakukan sesuatu tentang keuangan kamu di sini ya. Mungkin ada beberapa Aquarius yang mendapatkan penghasilan tambahan atau ada yang tiba-tiba ada yang misalnya mendapat semacam kayak kamu dibayar oleh seseorang karena kamu mungkin pernah meminjami seseorang ya, teman kamu, tiba-tiba dia datang membayar ya. Ada satu keberuntungan dalam hal keuangan sampai 30 Juni atau bisa sebaliknya ya, kamu yang membayar akhirnya kamu mendapatkan penghasilan lalu kamu membayar mungkin tagihan kamu seperti itu. Nah, di sini kamu disuruh untuk tidak bertindak ceroboh atau gegabah dalam mengambil keputusan tentang pengeluaran atau keuangan kamu. Karena di sini keuangan Aquarius sampai 30 Juni ini ada yang baik ya, membaik atau ada yang tiba-tiba mendapat transferan atau penghasilan dari sumber-sumber yang tidak kamu sangka ya. Dan di sini kamu diajar bahwa misalnya kamu ingin mengeluarkan atau kamu ingin membeli sesuatu, nah kamu jangan bertindak ceroboh ya, mentang-mentang keuangan kamu baik, kamu harus berpikir sebelum bertindak. Ada awal yang baru dalam hal keuangan kamu di sini. Tapi ada tapinya ya, jangan sampai kamu gegabah membelanjakan ini, membelanjakan itu, sesuatu hal yang belum terlalu penting kamu belanjakan, akhirnya minus lagi. Nah, seperti itu. Jadi ada tindakan-tindakan kamu disuruh untuk tidak ceroboh dalam hal pengeluaran atau keuangan kamu. Ya, keuangannya bagus di sini, tapi kamu disuruh atau diajar untuk hati-hati dalam mengelola keuangan kamu. Ya, kemudian yang aku rasakan kamu harus bisa mengontrol ya. Ada beberapa Aquarius aku rasakan sedang mengalami konflik batin nih ya. Konflik batin pada diri sendiri. Entah kamu marah pada seseorang, kamu menyimpannya dalam hati, kamu kecewa kepada seseorang ya. Intinya kamu sedang fase di mana mengalami konflik-konflik batin di sini dan itu harus kamu atasi Aquarius. Jangan sampai aku selalu mengingatkan dalam konten-konten aku bahwa jangan sampai ada di antara kalian yang menyimpan energi-energi negatif. Karena apa? Itu hanya akan memperlambat, menghambat energi positif yang masuk. Ya, dan itu tidak bagus untuk kesehatan. Jadi sebisa mungkin jikalau ada di antara kalian zodiak Aquarius yang sedang menghadapi masalah, entah itu masalah keuangan, masalah percintaan, masalah pertemanan kamu ataupun masalah usaha dan bisnis, sebisa mungkin kamu selesaikan hari itu juga. Jangan menyimpan berlarut-larut segala sesuatu hal yang negatif di dalam hati, apalagi di dalam pikiran, apalagi ada di antara kalian yang susah tidur, selesaikan. Misalnya contoh, ini hanya contoh ya, ada yang meminjam uang sama kamu, atau sebaliknya kamu yang meminjam uang ya, kamu belum ada pembayaran, lalu kepikiran, ya kamu bisa menghubungi orang yang kamu pinjam bahwa nanti ya kalau aku punya rezeki atau nanti ya kalau aku punya penghasilan tambahan aku pasti lunasi kok, seperti itu. Intinya ada pembicaraan untuk menyelesaikan masalah ya. Begitu juga sebaliknya, kalau ada yang meminjam uang ke kamu, ya kamu bisa hubungi orang itu. Misalnya dia sudah telat beberapa minggu atau bahkan sampai berbulan-bulan, ya kamu coba telepon ya. Kamu tanya, kapan nih pembayaran kamu? Soalnya aku mau pakai uang nih.
Seperti itu ya contoh. Kalau misalnya kamu di blok atau misalnya orang yang kamu hubungi itu tidak ada itikat baik, ya mungkin kamu coba bisa mendatangi rumah dia seperti itu. Jadi ada kayak semacam penyelesaian ya, agar tidak kamu tidak kepikiran juga ya. Jadi jangan menyimpan hal-hal negatif atau jangan mengalami sampai kamu mengalami konflik-konflik batin yang itu bisa mengganggu pikiran kamu, mengganggu aktivitas kamu ya. Jadi selesaikan hal-hal yang menghambat dalam kehidupan ya, apapun masalahnya. Nah, tapi di sini karena ada muncul desan atau matahari, aku rasakan ya dalam beberapa hari ke depan sampai 30 Juni, ini ada beberapa Aquarius yang akan menghadapi atau akan menyelesaikan ya, ada penyelesaian atas sebuah masalah yang kalian hadapi, ada jalan keluarnya, ada penyelesaiannya, ada solusinya, ada tiba-tiba ada pencerahannya, ada hal-hal yang membuat kamu tiba-tiba happy, yang tadinya murun tiba-tiba kamu happy. Misalnya ya itu tadi ya, kayak itu tadi bahwa tiba-tiba orang yang sudah lama banget tidak terkoneksi atau tiba-tiba menelpon kamu untuk urusan sesuatu, misalnya urusan yang kamu anggap penting, tiba-tiba dia menghubungi kamu seperti itu. Jadi apapun masalah yang kamu hadapi di sini ya, aku rasakan ada penyelesaian sampai 30 Juni tahun 2025. Itu yang aku rasakan Aquarius ya. Jadi perlu ketenangan ya. Jangan sampai kamu mengalami konflik batin yang membuat kamu ini susah tidur, kepikiran, bahkan sampai susah makan. Wah, jangan sampai seperti itu ya, karena itu bisa membuat kamu sendiri, kesehatan kamu sendiri terganggu di sini. Ya, sebisa mungkin ada masalah ya selesaikan hari itu juga, atau kamu ada gimana caranya supaya masalah yang kamu hadapi itu bisa membuat kamu tenang ya. Jadi di sini juga aku rasakan ada penyelesaian untuk Aquarius, tapi perlu tindakan, perlu pikiran eh, ke depannya seperti apa, dan kamu diajar jangan sekali-sekali kamu bertindak gegabah, mengambil keputusan dengan terburu-buru, jangan sampai, atau jangan ceroboh dalam memutuskan atau bertindak. Ya, itu sangat penting. Jadi berpikir sebelum bertindak, berpikir sebelum kamu melakukan sesuatu agar hasilnya itu positif. Itu yang aku rasakan untuk beberapa Aquarius ya. Kalau untuk keuangan sih aku lihat ada keberuntungan nih. Ya, ada hal-hal yang membuat kamu beruntung untuk keuangan, aku rasakan. Tapi kamu diperingati jangan sampai eh, kamu mendapat misalnya dana tambahan, tiba-tiba kamu lupa diri, ya, mengontrol keuangan kamu belanja ini dan itu, ya, jangan sampai, ya. Oke, Aquarius, itu saja dari saya. Semoga ini bermanfaat dan berguna. Kita akan bertemu di pembacaan yang lain.